guys, hari ini kita sudah menempuh perjalanan selama hampir 13 menit. Udara semakin tinggi, semakin segar, pemandangannya luar biasa. Subhanallah, bagus. Perjalanan masih panjang, ini baru beberapa menit perjalanan. Kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Kurang lebih 3 jam lagi. Kurang lebih 3 jam perjalanan menuju puncak Pangkuan Perahu. Siapkan stamina Sampai tujuan. Ya, kemana aja sekarang? Untuk keadaan survival, kawan-kawan bisa menggunakan pohon kaliandra jika nanti kehabisan makanan atau stok di hutan. Ini bisa dijadikan makanan untuk bisa kita makan, terutama nih. Tapi lain Putri Malunya ya. Bukan, ini tidak beracun. Saya sudah mencoba bertahun-tahun sejak kecil. Ini bisa digunakan Coba untuk makanan nih, lihat, bisa dilihat. Ini sapi juga banyak mengandung mineral tinggi. Orang juga bisa bertahanlah untuk beberapa ke depan, misalkan tersesat atau apalah. Rasanya pahit-pahit tapi bisa digunakan untuk konsumsi makanan. Di semua hutan ada ini. Di semua hutan ada, cuma harus waspada karena tidak semua kaliandra ini bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Ada beberapa juga yang mengandung racun dan bisa menyebabkan gangguan saraf-saraf tapi tidak mematikan. Beda dengan Putri Malu, Beda. Putri Malu ini beda. Daunnya memang sejenis tapi ini tidak ada gerigi-gerigi atau cucuk, kata orang Sunda bilang. Ini tidak ada duri. Nih, kalau ini juga biasa kaliandra. Ini sangat enak juga, alternatif untuk makanan. Katanya sih bisa juga obat sakit perut. Ayo guys, kita lanjut petualangan. Olahraga tadinya jalan punya kalau mau jalan gede sehat ini alhamdulillah ya. Tara jarangnya di dia ini mah di Bandung, wilayah Jawa Barat tapi di dia jadi keliling weh olahraga bener. Ya, siap kayak wihna ka dia nyimpang siap ka dia nya parusnya lurus nuhunnya. Lamun apa jalan tengah terus motor. Oh eta nya. Ngajaluna pabelit di jalan tengah teh nya ieu mah. Oh, ada ku motor. Tah eta jadi bingung. Kadi pulang. Tah nu gede nya. Nuhun nya. Ternyata kondisi perut juga mempengaruhi terhadap stamina untuk melakukan kegiatan ini. Tips saja guys, sebelum naik gunung alangkah baiknya jaga kesehatan. Kondisi tubuh juga tidak terlalu gemuk atau lagi buncit. Jadi harus jaga kondisi lah. Nih, ini nih jalannya jalan berbatu nih. Kita masih panjang perjalanan guys. Tuh. Sekitar 3 jam lagi tapi mudah-mudahan tidak sampai 3 jam. 1 jam juga cukup. Mudah-mudahan karena stamina masih oke. Lari pun juga masih kuat. Tapi kawan saya ini mungkin tidak bisa lari. Jadi ya kita slow saja.
guys, kita mulai memasuki hutan Pinus. pinus yang cukup lebat kondisinya, karena tadi jalan yang utama yang berbatu itu, yang jalur utama tidak bisa dilalui untuk pejalan kaki karena tadi malam hujan cukup deras sehingga mengakibatkan banyak genangan-genangan, dan kalau dipaksakan Sepatu saya rusak. kita terendam. Karet Mari kita kecil. jalur alternatif guys, tapi jalurnya tetap ke sini guys. Ayo kita jalan kembali. Mudah-mudahan kita menuju puncak segera. Nah ini guys, ini adalah pohon harendong nih. Ini salah satu alternatif jika lawan nanti kawan-kawan atau siapapun nanti di hutan mengalami kendala tersesat, tidak ada makanan. Nah ini namanya buah, saya kurang tahu buah apa namanya, tapi orang sekitar sini menamakan harendong nih. Tuh lihat harendong, ini bisa dimakan nih dalam kondisi sulit, tidak ada makanan, untuk survival, jadi bisa dimakan untuk menambah stamina, tidak beracun guys. Cara makannya cuma Nah cara makan seperti ini. Rasanya itu seperti terong-terongan lah, hampir mirip. seperti jadi Iron Man nggak? Enggak, tidak Iron Man, seperti inilah kita makan terong lah itu. Ayo guys. Buah harendong. Buah harendong. Teman-teman di hutan mengalami hal-hal yang kurang baik, kehabisan stok makanan. Nah, ini salah satu tanaman-tanaman seperti ini bisa dijadikan alternatif untuk makan kita di ini apa namanya, di hutan nih. Ini nih salah satunya, ini nih pohon ini nih. Saya kurang hafal nama latinnya, tapi pohon ini bisa jadikan alternatif seperti ini nih. Daun-daun ini juga nih. Ini juga nih, pohon ini bisa jadikan alternatif. Caranya gimana nih? Mirip pohon. Batangnya ini mirip, biasa kita gunakan untuk hewan ternak juga, tapi untuk kondisi darurat ini bisa dikonsumsi oleh kita. Nih pohon ini nih yang seperti ini bisa dijadikan konsumsi, batangnya ini Seperti daun bambu ya. nah seperti daun bambu. Ini kita ini aja nih, kulitnya dibersihin dulu. Ini bisa dijadikan alternatif untuk kita konsumsi ketika hal-hal yang tidak diinginkan, kehabisan stok makanan nih. Bisa nih, lihat kawan nih, pahit tapi bisa dimakan, tidak beracun. Ya oke, orang mau makan timal Nah betul. Puncak Upas, Pak. Ya kan hadir. Ka puncak Upas, Pak. Kawah Upas puncakna. Oh siap. Ada lu. Ada muternya tapi deui. Oh Kasukawana. Ya, pasti. Pabrik ka dieu we nya teras. Oh mohon. Hatur nuhun, Pak. Satu lapis eta. Nuhun. Nya puncak Upasnya panya sanes puncak kawah nu paling ditu sanes. Oh pacak-caket. Ya, siap. Oh mohon. Hatur nuhun, Pak. Oh kan ke bawah kita. Masuk kawasan tadi juga. Ikuti we heula lalaunan.
Pokoknya kiri atau lurus. Lamun kanan masuk ke hutan deui. Maksudnya ke hutan gede. Eta jalur teu. Ada jalur sih. Tapi jalur yang dilalui orang. Kita coba dulu guys. Jalur cairnya cuy. Kita memasuki hutan belantara guys. Eta jalur lain. Eta Lain. oh hadi. Eta nu lurus jalur lain weh. Lainnya. Iya ieu. Ayo urang heula tuh. Iya kala lah. Iya, ada petaran nyer ge bener. Sabara eta sabara MDPL ketinggalan. Ini sudah daruh udah ya tuh. Oh iya. Melanjutkan petualangan guys, menembus hutan belantara di Tangkuban Perahu. Setelah kita tadi rehat sejenak selama kurang lebih 15 menit kita rehat. Sekarang kita lanjut ke petualangan kita menuju puncak Tangkuban Perahu atau disebut juga puncak Upas. Capek guys, lumayan. Perjalanan sekitar 2,5 jam. Sekarang udah mulai kerasa naik rutenya. Lumayan. Kita berada di ketinggian 1817 meter di atas permukaan laut. Posisi Tangkuban Perahu 2000. Jam sore cuy, Setengah 10. 5 menit aja.
Kalah coy. Break. Halo guys, kita perjalanan sudah menunjukkan pukul 11 lewat 25 menit. Berarti kita start dari jam 7 sampai jam 11.25 itu hampir 4 jam 25 menit. Sungguh perjalanan yang luar biasa, menguras energi, stamina. Ya lumayan lah, untuk pemula itu diperlukan sebuah konsistensi, terutama harus menjaga daya tahan tubuh dan fisik yang utama. Jangan berani-berani naik gunung kalau tanpa fisik yang bagus. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi merepotkan orang lain guys. Kita lanjut, ayo.